Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa yang sangat cendekiawan, berbudi, dan selalu mengutamakan kualitas diri. Pada kesempatan ini saya ingin membahas dan mendiskusikan berkenaan konsep daripada akuntansi manajemen di sektor publik. Jadi kita akan membicarakan beberapa titik poin. Yang pertama, pemahaman saudara tentang akuntansi manajemen sektor publik. Kemudian yang kedua, bahwa betapa pentingnya akuntansi tersebut terkait dengan perencanaan, penyusunan perencanaan, kemudian pelaksanaan perencanaan, dan evaluasi perencanaan kerja. Yang berikutnya juga akuntansi manajemen itu memiliki peran dalam pengendalian organisasi ataupun instansi yang kita pimpin atau di mana saudara menjadi bagian dari sebuah instansi atau organisasi bersangkutan. Yang pertama, kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa akuntansi manajemen merupakan satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Selanjutnya akan digunakan di dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi. Jadi betapa pentingnya laporan keuangan, kemudian juga transaksi-transaksi keuangan. Di situ terlihat rincian, histori, baik dari mana asal uang tersebut, terus bagaimana penggunaannya, kemudian juga keterkaitannya dengan produk undang-undang, keterkaitannya dengan perencanaan. Juga tidak kalah pentingnya adalah gambaran dari laporan keuangan itu dapat memberikan para manajemen keuangan dalam rangka mengambil keputusan-keputusan strategis. Mengingat keterbatasan sumber anggaran atau sumber daya lainnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan dan tuntutan dalam perbaikan kualitas kerja, maka sangat penting saudara-saudara mencatat semua transaksi keuangan, baik keuangan secara pribadi, apalagi berkaitan dengan organisasi, plus berkaitan dengan organisasi pemerintah yang sangat kental dengan produk undang-undang yang sering membawa orang yang melakukan manajemen keuangan itu pada persoalan-persoalan hukum. Kemudian sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa, public goods yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik, dibayarkan melalui pajak negara yang dibayar oleh masyarakat, oleh seluruh komponen yang terlibat di satu negara, yang sudah diatur dalam produk undang-undang atau dalam produk hukum. Kemudian kalau kita satukan pemahaman akuntansi manajemen sektor publik, mengandung pengertian bahwa akuntansi manajemen sektor publik merupakan akuntansi yang mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk perencanaan strategis, Kemudian yang kedua, pemberian informasi biaya pelayanan. Yang paling utama adalah penilaian kinerja.
Juga termasuk juga pengendalian organisasi, yaitu dengan mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengertian lain menyebutkan bahwa akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian, penginterpretasian informasi yang digunakan dalam perumusan strategi, perencanaan, pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada shareholder. Jadi kadang juga kepentingan laporan keuangan dan manajemen akuntansi publik ini kita bagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan laporan keuangan kita. Misalnya kalau kita menggunakan dana pihak ketiga, maka kita akan bagi laporannya kepada pada pihak ketiga tersebut. Berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat, maka kita akan bagi laporannya itu secara publik kepada masyarakat bersangkutan. Kenapa demikian? Meskipun tidak menggunakan anggaran masyarakat, semestinya organisasi atau perusahaan hendaknya melakukan transparansi pengelolaan keuangan supaya terkesan atau menimbulkan rasa percaya masyarakat untuk mendukung setiap kegiatan organisasi atau perusahaan bersangkutan. Misalnya sebagai contoh, kalau saudara menjadi panitia pembangunan di desa. Jadi saya sering sekali ketika menjadi panitia, itu berapapun uang yang kita peroleh dari sumbangan masyarakat kita umumkan, terus penggunaannya juga kita umumkan, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat, bahkan di luar anggota organisasi tersebut. Sehingga setiap saudara akan menjadi panitia apapun, maka sangat mudah kita akan memperoleh dukungan dana dari masyarakat untuk menyelesaikan sebuah pembangunan di desa. Itu yang sering kita alami, apalagi dalam organisasi perusahaan yang berbentuk profit. Jika saudara bisa mengungkapkan bahwa sumber-sumber daya keuangan yang kita peroleh itu adalah kembali lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya kalau Anda mengelola lembaga keuangan desa, ya, BUMDes atau LPD atau koperasi, tidak saja dipublish kepada anggota atau kerama desa, tetapi juga bisa dipublish kepada publik, sehingga daya dukung publik, jadi tidak hanya anggota yang membagi sumber dananya kepada perusahaan kita, tetapi juga seluruh masyarakat yang mulai mempercayai tentang transparansi manajemen keuangan publik Anda. Berikutnya juga akuntansi manajemen berkaitan dengan pengungkapan pada karyawan dan perlindungan aset. Jadi karyawan itu kita ajarkan bagaimana sistem pengelolaan keuangan secara terbuka. Seperti misalnya kalau kita mengelola keuangan LPD atau koperasi, jadi tidak hanya pihak manajemen bagian dalam dari koperasi yang mengetahui tata kelola keuangan, tetapi juga bisa seluruh anggota karyawan. Ya, sehingga mereka tahu sendiri berapa sih sebenarnya mereka bisa berkontribusi terhadap perusahaan atau koperasi kita. Sehingga ketika mengalami paceklik, mereka pun tidak akan menuntut kenaikan gaji karena mereka sendiri tahu tata kelola keuangan kita yang sudah terbuat sedemikian rupa sehingga transparansi itu bisa terlihat. Mereka sendiri bisa mengerjakan apa-apa yang menjadi target-target dari perencanaan keuangan perusahaan. Juga ketika ada aset yang kita miliki, disampaikan apakah itu di desa atau di desa adat atau di koperasi atau di LPD, semua komponen yang membaca akan tahu dan mengawasi aset-aset kita, sehingga kemungkinan keselamatan terhadap aset itu akan menjadi
terjaga. Termasuk misalnya aset-aset pemerintah. Jadi meskipun keadaannya rusak, tidak bisa terpakai selama tidak ada penghapusan sesuai dengan produk perundang-undangan, maka aset itu harus ada. Jadi kalau tidak ada, maka bagian keuangan atau pengelola aset akan mempertanggungjawabkan apakah dia mengganti atau proses administrasi lainnya. Jadi akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Jadi semua sistem akan terkendali dalam satu manajemen yang namanya manajemen akuntansi sektor publik. Kemampuan di dalam merencanakan keuangan menjadi pedoman atau patokan setiap orang akan bergerak ke arah sumber anggaran yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi Anda harus bergerak sesuai DIPA yang ada. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan anggaran. Atau kalau Anda gunakan tidak sesuai dengan DIPA, maka Anda akan mengalami proses deadline di bidang administrasi. Ya. Apakah Anda mengganti? Apakah Anda harus membuat berita acara perubahan yang harus disetujui oleh manajemen-manajemen yang berwenang untuk itu. Akuntansi sektor publik sebenarnya sangat berbeda dengan akuntansi keuangan lainnya. Jadi akuntansi sektor publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi, ya. Juga berkenaan dengan laporan atau pemberian informasi kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan keuangan kita. Kemudian akuntansi ini juga berkepentingan untuk menyampaikan laporan yang bersifat prospektif. Jadi prospek hal-hal yang berkaitan untuk memicu arahan untuk mencapai tujuan-tujuan atau perencanaan-perencanaan yang sudah ditetapkan. Apabila sudah menjadi laporan, maka harus ada deskripsi tentang bagaimana proses keuangan itu terjadi. Tentang apa-apa saja yang belum bisa dicapai, mengapa tidak tercapai. Sehingga tidak ada sebenarnya laporan keuangan itu bersifat statis atau mati, tetapi bersifat dinamis. Sehingga ada prospek, ada kemungkinan bisa ditingkatkan, ada kemungkinan celah-celah untuk ditingkatkan kualitasnya, pencapaiannya, dan perbaikannya. Jadi tidak laporan keuangan manajemen akuntansi publik ini bukan laporan keuangan yang pesimis, tapi bagaimana saudara merencanakan keuangan itu untuk mendorong optimisme setiap bagian atau sumber daya manusia yang bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Jadi dia begitu melihat anggaran, misalnya terkait dengan insentif, terkait dengan perencanaan pembangunan, terkait dengan penggunaan pembelian aset, semua hal itu akan memberikan citra positif dan mendorong setiap komponen yang terlibat untuk berusaha mencapai apa yang sudah direncanakan, sehingga target-target yang berimbas kepada tingkat kesejahteraan, tingkat pemenuhan kepuasan setiap orang yang terlibat. Misalnya, jika Anda tidak memperoleh pendapatan keuangan dari situ, tetapi Anda memperoleh ada peningkatan prestise dan kualitas diri dari setiap prospek anggaran keuangan. Contoh misalnya, ketika Anda melakukan biaya upacara yadnya, Anda sudah rencanakan, tetapi secara finansial, dia tidak akan menghasilkan keuangan, tetapi malah merugikan keuangan Anda.
Tetapi secara motivasi, Anda akan dapatkan dari pengeluaran itu. Misalnya, secara spiritual Anda bisa mengunjungi tempat-tempat suci yang belum pernah Anda capai. Secara spiritual Anda bisa mengumpulkan keluarga untuk melakukan tirta yatra bersama atau sembahyang berjamaah. Secara motivasi Anda bisa mengumpulkan keluarga untuk melakukan yajna, misalnya fitra yajna, menyelesaikan tugas-tugas Anda yang menjadi kewajiban-kewajiban Anda yang belum terselesaikan selama ini kepada leluhur kita. Demikian juga di anggaran organisasi pemerintah. Misalnya, kalau Anda diberikan anggaran di situ untuk membangun sebuah gedung, membeli fasilitas-fasilitas yang memadai, ya, secara finansial Anda tidak memperoleh apa dari sana. Misalnya fee dari proyek atau tunjangan tambahan dari kegiatan-kegiatan program organisasi Anda. Tetapi dampak lainnya adalah kantor Anda itu menjadi bagus, ya, menjadi layak, menjadi kebanggaan, sehingga Anda senang datang ke kantor Anda. Setiap orang datang ke situ memuji. Setiap orang datang ke situ merasa nyaman. Termasuk Anda yang setiap hari ada di situ, kantor Anda membuat Anda nyaman untuk bekerja. Nah, setiap poin-poin atau item-item keuangan itu diharapkan memberikan prospek insentif baik secara material maupun non-material kepada para penyelenggara atau pelaksana keuangan bersangkutan. Selanjutnya, oleh sebab itu, maka apa yang menjadi tujuan akuntansi manajemen di sektor publik? Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik. Siapa manajer publik itu? Ini tidak saja pimpinan, tetapi siapa saja yang mengelola kegiatan publik adalah manajer. Jika Anda berada di bagian perencanaan, Anda adalah manajer. Jika Anda di bagian pelaksana program, Anda adalah manajer. Dan seterusnya. Dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Jadi dua hal yang sangat Anda harus ingat, bahwa tujuan akuntansi manajemen sektor publik adalah pertama fungsi perencanaan, yang kedua adalah pengendalian organisasi. Kita bicarakan sekarang soal perencanaan. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Kalau perencanaan keuangan Anda sangat baik, ya, apalagi terkait dengan organisasi, maka kalau ada krisis ekonomi, ya, pandemi seperti sekarang, maka goncangan yang kita alami itu tidaklah sedemikian rupa. Akan tetapi sebaliknya, kalau perencanaan kita, tata kelola keuangan kita, apalagi tidak dicatat, maka sedikit saja ada goncangan ekonomi, maka sangat berdampak pada sistem tata kelola keuangan kita, yang nanti bisa menimbulkan dimensi-dimensi lainnya yang bisa membuat kehidupan kita tidak menyenangkan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Pahamkan diri kita ketika berada di dalam organisasi maupun secara pribadi, lingkungan kita, sosial, ekonomi, politik, budaya, ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Makanya dalam konsep tata kelola keuangan, minimal kita bagi 3. Yang pertama untuk kebutuhan hidup. Yang kedua adalah untuk mengembangkan keuangan itu sendiri. Apakah itu melalui berinvestasi? Investasi juga dibedakan dengan banyak hal. Pendidikan, ya, ini mengembangkan. Investasi pendidikan terhadap anak kita, investasi pendidikan terhadap diri kita, seperti yang saudara lakukan sekarang.
investasi sosial dengan berdana pada pihak-pihak yang membutuhkan. Nanti balikannya juga akan kembali pada kita. Investasi pada rencana kerja. Bagaimana Anda bisa menyusun perencanaan kerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Apakah pembangunan, apakah perbaikan, apakah reparasi mobil dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, baru kita bisa memenuhi keinginan. Ya, memenuhi segala aspek pengembangan diri. Ya, kalau di dalam bahasa Balinya kame ya. Jadi memenuhi keinginan. Minimal ada 3. Ya. Kalau ditambah lagi 1, 4 terkait dengan spiritual dan keagamaan. Tanggung jawab sosial, apakah itu kita melakukan kegiatan yadnya, fitri yadnya, manusia yadnya, dewa yadnya, ataupun kegiatan misalnya naik haji, itu menjadi bagian yang sangat krusial untuk kita tata kelola keuangan kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Karena misalnya kalau organisasi, kenapa melibatkan spiritual? Jadi meskipun tidak spiritual seperti yadnya atau upacara agama, bisa juga melakukan seperti seremoni-seremoni di kantor kita. Ulang tahun daerah, ulang tahun kantor kita. Kemudian adakan harisan. Ya, pengumpulan staf dan karyawan yang isinya adalah meningkatkan kualitas hubungan di antara karyawan. Nah itu, sehingga sebenarnya tata kelola kita sebenarnya sudah harus sedemikian rupa. Ya, jadi minimal ada 3 bagian dari keuangan kita harus disediakan di situ. Secara filosofi begitu. Kemudian faktor politik ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Jadi di antara faktor-faktor tadi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya, faktor politik ekonomi ini menjadi sorotan yang berpengaruh terhadap organisasi. Apalagi yang namanya organisasi pemerintah. Jadi kita mendengar kalau politik, ada perhelatan politik, maka para pengusaha akan mengerem, wait and see, apa yang akan terjadi setelah pergantian politik. Apakah pilkada, apakah pemilihan presiden, dan sebagainya. Karena sering sekali di negara kita bisa menimbulkan instabilitas politik. Ya. Tapi kalau di negara-negara maju, mungkin sedikit pengaruhnya, tapi sangat juga berpengaruh seperti misalnya pemilihan presiden di Amerika Serikat. Jadi sudah setiap pimpinan yang baru, kiblat ekonominya dilakukan secara berbeda. Ya. Sehingga para pengusaha-pengusaha besar itu akan menunggu bagaimana perkembangan ekonomi maupun politik yang berkembang di suatu negara. Nah, di dalam proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik, jadi ada 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan, tujuan, dan sasaran dasar. Jadi ketika Anda masuk organisasi, bukan uangnya yang kita dapat dulu, tapi apa yang harus Anda rencanakan, sasaran-sasaran dasar apa yang ingin dicapai. Tentu Anda akan menarik isu-isu strategis dari sebuah organisasi. Kalau organisasi pemerintah, patokannya adalah produk undang-undang yang ada di atasnya. Ya. Apakah itu berbentuk RPJM nasional, RPJMD provinsi, atau RPJMD daerah. Ya. Apa yang di situ terlihat menjadi visi misi RPJM di situ, yang notabene adalah visi misi pejabat terpilih. Kalau organisasi pemerintah. Kalau organisasi swasta, maka dia merencanakan apa sih yang hendaknya dicapai dalam kurun waktu 1 tahun minimal. Berapa pendapatan yang ingin dia peroleh,
siapa yang akan diajak bekerja sama, siapa investor yang akan menanamkan uangnya. Tentu nanti kita akan merinci, ya. Paling tidak Anda akan merinci rekan-rekan sejawat yang seide dengan kita. Itulah menjadi investor yang pertama. Dari situ Anda juga merancang bagaimana mengalirkan uang itu untuk menjadi aktif dan menghasilkan pendapatan dari situ. Juga Anda akan merinci, membuat daftar nama rekan-rekan yang akan Anda berikan investasi tersebut untuk dikelola. Apakah itu dalam bentuk kredit atau pinjaman, apakah itu dalam bentuk barang dan jasa untuk dikelola oleh perusahaan swasta. Nah ini, sehingga Anda sebenarnya yang Anda dapatkan dulu adalah bukan uangnya. Tapi ketika kita membangun sebuah organisasi, rencana strategis, visi dan misi ini yang perlu kita bangun secara baik, bahkan memiliki dimensi jangka panjang, apakah 5 tahun, apakah 25 tahun ke depan. Dan setelah itu baru kita menyusun perencanaan operasionalnya. Ya, setelah sudah kita susun perencanaan dasarnya, baru kita operasionalnya bagaimana. Ya, seperti tadi misalnya kalau investasi kita dapatkan berapa, lalu dioperasionalkan sebagaimana, ya. Kemudian penganggaran baru kita munculkan. Setelah di organisasi pemerintah kita punya perencanaan operasional, kemudian ada indikator-indikator capaian, baru diangkakan. Bagaimana mencapai indikator itu? Berapa angka yang dibutuhkan? Ya. Siapa yang mencapai? Nah, ukuran-ukuran inilah ditentukan. Ukuran-ukuran inilah yang dipakai sebagai nantinya pengendalian organisasi. Nah, setelah proses ini berjalan, perencanaan ditetapkan, sumber anggarannya sudah jelas di mana akan dapat, kurun waktu berapa bulan kita akan capai, apakah itu triwulanan, semesteran, apakah tahunan, baru kita akan menyusun atau menetapkan daripada perencanaan tersebut. Lalu dilaksanakan, dan proses terakhir adalah pelaporan, analisis, dan umpan balik. Jadi, ketika misalnya Anda melakukan laporan keuangan, jadi historis penyelenggaraan akuntansi manajemen publik, kita rinci sedemikian rupa, sesuai dengan produk undang-undang, sesuai dengan perencanaan, tercapai atau tidak, itu dilakukan dengan analisis. Mengapa tercapai, mengapa tidak tercapai. Analisis bisa deskriptif, bisa kualitatif. Kualitatifnya misalnya persentase tercapai, persentase tidak tercapai. Deskriptifnya adalah mengapa tidak tercapai. Ini harus dilakukan. Untuk mencapai mengapa tidak tercapai, maka kita perlu umpan balik atau feedback. Siapa yang memberi umpan balik? Seluruh organisasi yang terlibat, masyarakat yang menjadi sasaran daripada penyelenggaraan anggaran kita. Sehingga komplit ketika kita melakukan pelaporan. Oleh sebab itu, dari kelima tahap ini kita akan memahami bahwa perencanaan itu memiliki peran yang sangat penting. Jadi memberikan informasi handal relevan untuk kepentingan manajemen organisasi sektor publik. Jadi proses menentukan perencanaan, yang pertama adalah perencanaan strategis. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan sasaran strategik, ya. Inisiatif strategik, ya. Jadi ide-ide ini muncul dari seluruh orang yang terlibat di dalam merencanakan keuangan publik. Target-targetnya apa? Apakah jumlah orang, apakah jumlah anggaran yang dikeluarkan, apakah jumlah pendapatan yang ingin dicapai. Ya, itu target. Ya. Bisa juga jumlah dokumen yang dihasilkan. Misalnya kalau kita ingin melakukan kajian, penelitian, evaluasi kebijakan, dokumen yang kita hasilkan. Kalau ingin kita mentarget jumlah
dokumen yang dicetak seperti KTP. Nah, ini orang yang kita jadikan target. Berapa orang KTP yang tercetak di Dinas Kependudukan. Di Dinas Kesehatan, berapa orang yang bisa kita layani di bidang kesehatan. Ya. Kalau anggarannya, berapa yang dilibatkan dan sebagainya. Pemberian informasi tentang biaya, jelas. Akuntansi Anda bisa merinci, melihat di akun debit dan kredit itu adalah informasi biaya. Penilaian investasi. Jadi ketika kita balik kepada permodalan ya, atau investasi ya. Kalau di swasta itu permodalan ya, investasi, investor ya. Kita akan menilai dari mana datangnya investasi. Kalau di awal adalah dari perencanaan yang matang dan orang yang duduk sebagai pimpinan atau pelaksana perusahaan tersebut. Jadi semakin Anda dipercaya, semakin banyak orang berinvestasi. Tetapi meskipun mengapa dipercaya? Pertama karena secara integritas orang bersangkutan sangat baik di bidang keuangan. Secara perencanaan rasional dan masuk akal sesuai dengan keadaan saat ini. Itulah yang membuat investor kita menjadi banyak masuk ke kita. Termasuk juga organisasi pemerintah. Ketika Anda sebagai pengelola keuangan bisa menampilkan laporan-laporan dengan narasi yang sangat baik, ini adalah gambaran masa depan yang bisa dirubah dan ditingkatkan secara kualitas. Tetapi ketika Anda sebagai pengelola keuangan tidak bisa menampilkan, hanya menampilkan laporan keuangan sebagai kegiatan rutin, maka alamat daerah kita itu tidak akan meningkat, tidak bisa menyusun perencanaan baik tentang perencanaan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di daerah kita. Ini tergantung pada komitmen, semangat. Meskipun Anda ahli akuntansi, tetapi komitmen para penyelenggara ini tidak bagus ya untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah disusun dalam perencanaan tadi itu, maka laporan keuangan kita hanya bersifat rutin. Ya. Nah, kemudian anggaran Anda pahami, kemudian penentuan biaya dan penilaian kinerja. Nanti dijelaskan masing-masing dalam poin berikutnya. Perencanaan strategis sebagai alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi masa depan 5-10 tahun. Nah, ini tantangan bagi orang-orang yang tata kelola keuangannya tidak bagus. Tapi kalau orang yang sudah biasa melakukan perencanaan keuangan dengan baik, proyeksi 5 tahun sampai 10 tahun bahkan 25 tahun itu sangat mudah dilakukan. Apalagi seperti sekarang kita sudah dibantu secara kuantitatif melalui perhitungan komputer. Jadi kalau Anda hanya menaikkan saja grade-nya 5%, sudah berapa anggaran yang kita ingin capai dalam kurun waktu 25 tahun ke depan. Ya. Proyeksi penduduk, proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi, jadi bisa dilakukan secara mudah apabila poin-poin lainnya seperti politik ekonomi dalam kondisi seperti saat ini. Jadi seperti saat ini, misalnya kalau kita dalam kondisi pandemi, sekaranglah saatnya Anda membuat barometer dasar dalam tata kelola keuangan yang baik. Jadi dalam kondisi paceklik Anda bisa selamat. Jadikan patokan sekarang ini sebagai tata kelola keuangan baik secara pribadi maupun dalam kegiatan organisasi. Jadi kalau sekarang bisa bertahan, apalagi dalam kondisi-kondisi normal atau secara ekonomi baik, itu akan mungkin sangat mudah dilakukan oleh organisasi kita. Jadi hasil perencanaan strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis maupun target tadi sudah ya. Fungsi perencanaan strategis yang pertama adalah menjadi dasar perencanaan strategis selanjutnya. Pemahaman terhadap fungsi
perencanaan strategis untuk mempermudah perencanaan lainnya. Kemudian merupakan awal dari penilaian kinerja manajemen dan organisasi publik. Kalau Anda bisa melakukan perencanaan strategis dengan baik, maka kita sudah bisa meramalkan kondisi organisasi kita setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan. Ya. Dengan disertai dengan optimisme para pelaksana atau pencapai anggaran bersangkutan. Jadi pegawainya juga memiliki semangat yang sama, ya. Komponen-komponen yang berkembang di masyarakat terlihat bergeliat secara ekonomi, sehingga kita akan optimis dalam mencapai anggaran yang sudah direncanakan. Pemberian informasi biaya, ini fungsi daripada manajemen keuangan berikutnya. Biaya input adalah segala sumber dana dan sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai layanan publik tertentu. Jadi Anda bisa pahami sudah. Jadi biaya input atau sumber dana, ya. Sumber daya. Jadi bisa saja ketika kita manajemen akuntansi sektor publik, bisa juga uang cash, bisa juga komitmen kerja, itu disebut sumber daya. Anda juga bisa menghitung aset yang kita miliki sebagai tempat usaha, apakah itu dipinjamkan, disewa, itu bisa diangkakan. Ya, bisa diangkakan. Ya, kalau kita mendirikan perusahaan baru, mungkin semuanya alat-alat itu mungkin bisa diambil dari bekas perusahaan lama, melelang, meminjam, ya, atau mengibah, ya, atau menyewa. Itu bisa diangkakan. Jadi uang sewa di muka, ya, uang sewa dicicil setiap bulan dan sebagainya. Biaya output adalah biaya yang digunakan untuk menyampaikan produk hingga sampai pada pelanggan. Jadi biaya input, misalnya kalau kita perusahaan, bahan baku berapa, bahan habis pakai untuk mengelola barang itu menjadi barang jadi berapa, ya, kemudian juga penggunaan tenaga kerja berapa, itu disebut biaya input. Kalau biaya output, biaya yang digunakan untuk menyampaikan produk. Setelah jadi produknya, apakah itu kain, apakah itu jasa, sekarang untuk sampai ke pelanggan berapa. Kemudian biaya proses, kemudian biaya yang dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Jadi termasuk juga tadi khusus proses, ya, berapa menghabiskan tenaga kerja, upahnya berapa, biaya habis pakai mesin, minyak, ya, kemudian juga manajemen, administrasi, dan seterusnya. Nah, itu sehingga melalui akuntansi manajemen keuangan kita bisa mendapatkan informasi biaya. Ada 5 aktivitas organisasi publik dalam proses penentuan biaya. Ada 5 hal yang Anda bisa cermati. Yang pertama, cost finding, akumulasi biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Jadi biaya menghasilkan produk. Kemudian cost record, biaya pencatatan dari administrasi data, organisasi membuat laporan dan sebagainya. Ya, membuat pembukuan, ya. Kemudian menyampaikan surat, membuat surat untuk mendatangkan investor dan seterusnya. Cost analysis, biaya analisis terhadap identifikasi biaya-biaya yang timbul menyangkut jenis, perilaku, perubahan, dan volume biaya. Nah, ini kalau di sektor swasta jelas. Kita misalnya menganalisis biaya produksi. Bahan bakunya berapa? Boros apa tidak? Efisien apa tidak? Tenaga kerjanya berapa? Ini orang profesional, orang setengah profesional, atau sekedar karyawan. Karena nanti ini berpengaruh. Kalau kita merekrut karyawan, misalnya kalau koperasi, siapa yang mau secara sukarela ingin membangun koperasi langsung menjadi karyawan, hasilnya akan berbeda ketika orang-orang yang punya investasi membentuk koperasi lalu merekrut karyawan secara tes.
kita akan mencari orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Beda hasilnya. Tapi kalau sukarelawan, tentu perkembangan koperasinya akan lambat atau keuangan itu akan lambat. Tapi kalau tes, maka perkembangan perusahaan itu akan menjadi besar. Maka oleh sebab itu, jika saudara menjadi pimpinan, apakah itu perusahaan swasta maupun pemerintah, rekrutmen secara baik itu sangat penting, ya. Jadi berdasarkan kompetensi. Jadi kalau organisasi pemerintah merekrut orang dengan spoil system, ya, bukan merit system, ya. Jadi spoil system, nepotisme, KKN dan sebagainya, maka alamat organisasi pemerintahan kita akan lambat. Nanti bisa-bisa kita berkompetisi dengan daerah lain yang katanya di bawah kita kemajuannya. Dia akan lebih maju ketika dia memahami bahwa merekrut orang secara merit system itu adalah yang baik. Apalagi dalam perusahaan swasta seperti tadi, kalau dasarnya sukarela dengan tes itu akan hasilnya berbeda jelas. Dan kecepatan perkembangan organisasi kita akan menjadi terlihat jelas. Itulah analisis ini sangat dibutuhkan ketika kita dalam organisasi. Kalau di pemerintahan sekarang sudah ada Permendagri nomor 17 2016 itu terkait dengan kelitbangan. Jadi semua harus melakukan kajian, penelitian, evaluasi dan seterusnya untuk melakukan perencanaan program di OPD maupun di pemerintah daerah. Jadi kita sudah harus melakukan itu, ya. Bukan lagi analisis, ya. Jadi memang ada 7 sistem kelitbangan yang bisa diterapkan untuk membuat perencanaan kerja. Kemudian strategi cost reduction merupakan strategi penghematan biaya terkait dengan value for money. Jadi ini PPM ini sangat terkenal sekali sekarang. Bagaimana uang kita itu memiliki nilai value for money. Jadi serupiah memiliki arti yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara manajemen yang selalu produktif, perbaikan organisasi terus-menerus, pelayanan dan manajemen bersungguh-sungguh, dan melakukan efisiensi. Jadi ini, seperti musim sekarang ini, uang 1.000 itu sangat berarti. Ya, paling tidak untuk bertahan hidup. Inilah value for money. Ya, kalau dulu mungkin kita bisa mengamur-amurkan uang 100.000 sehari itu tidak terasa. Ya. Nah ini bagaimana dalam kondisi yang normal kita juga bisa memahami value for money ini menjadi mendarah daging dalam diri kita, sehingga setiap komponen yang dikeluarkan itu memberi dampak positif, ya. Begitu dikeluarkan menjadi dana sosial, memberi arti bagi orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjadi bisa bergerak atau hidup mereka. Dana punia kepura dalam pembangunan membantu teman-teman atau kerama desa yang tidak mampu menyumbangkan atau membayar iuran dalam pembangunan. Jadi dana punia Anda sifatnya membantu keseluruhan orang-orang yang tidak mampu sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi kita kumpulkan uang 100.000, tetapi ternyata uang 100.000 kita bisa memperbaiki pura kita yang sudah rusak, yang bisa menghabiskan uang sampai 150 juta lebih. Jadi alangkah hebatnya uang 100.000 itu bisa menyelesaikan pembangunan yang jumlahnya ratusan juta. Tanpa disadari itu mengandung nilai motivasi yang sangat tinggi. Ya, itu adalah strategi cost reduction. Ya, cost reporting, jadi laporan dalam bentuk internal report kepada pimpinan diintegrasikan dengan laporan untuk external report.
Jadi sekali lagi, manajemen akuntansi sektor publik tidak saja berguna untuk kepentingan manajemen intern. Nah, kemudian berikutnya adalah penilaian prestasi. Tujuan investasi selalu fokus pada memberi manfaat dan pelayanan pada masyarakat. Ingat, Anda mengeluarkan uang baik secara organisasi apalagi secara pribadi, jangan dianggap sebagai pengeluaran percuma. Tapi selalu memberi motivasi bahwa uang yang kita keluarkan itu memberi manfaat bagi orang lain, bagi organisasi kita. Misalnya Anda mengeluarkan uang untuk ikut arisan di kantor. Jadi pemikiran Anda jangan selalu difokuskan pada jumlah uang yang akan Anda terima di akhir arisan nanti atau pada saat kita menerima arisan tersebut. Tetapi Anda juga bisa memberi manfaat atau memperoleh manfaat atau mengupayakan memperoleh manfaat dari kegiatan arisan tersebut. Kita bisa berkumpul, kita bertukar pikiran, kita bisa meningkatkan solidaritas antar orang di dalam organisasi kita. Ini pelajarannya sangat mahal. Ya. Sama dengan Anda kuliah, belajar sendiri dengan belajar berkelompok, hasilnya akan berbeda. Jadi ketika Anda kuliah kompak, saling mendukung, biayanya akan menjadi ringan. Jadi Anda butuh buku ini, kalau Anda cari sendiri, nanti Anda browsing di internet bisa berjam-jam sampai sakit perut. Tapi ketika bersama-sama, ini ketemu buku ini ketemu buku itu, bisa jadi dalam waktu 5 menit, seluruh buku yang dibutuhkan oleh seluruh mahasiswa itu bisa terkumpul. Sehingga siapa yang menemukan buku ini ditukar kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Jadi semakin banyak kepala, semakin ringan hidup kita. Jadi investasi yang kita bangun tidak percuma di situ. Apakah melalui arisan, apakah melalui pecingkreman, apakah melalui iuran bulanan di desa adat, di dadio, di kelompok keagamaan, ya, itu bisa memecah gunung atau bisa membangun dengan jumlah yang besar. Dengan menabung uang Anda di bank Rp1.000 setiap hari, maka dari 200 juta penduduk akan terkumpul uang di atas 2 miliar per hari, kan gitu. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus dipahami bahwa setiap investasi yang kita keluarkan itu pasti bermanfaat bagi orang. Sehingga akan membuat Anda senang untuk melakukan investasi. Investasi dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama, investasi sekuritas hutang dapat berupa pembelian obligasi. Jadi ketika pemerintah daerah memerlukan dana pembangunan, tetapi tidak punya sumber pendapatan yang seperti material, emas, tambang, dan sebagainya, mereka bisa menjual atau dalam bentuk obligasi potensi pengembangan wilayah. Jadi kita tawarkan pada orang untuk berinvestasi, seperti jalan tol, ya, kemudian seperti nanti membuka kota-kota baru, ya. Ya, kalau industri sudah jelas, mereka akan melakukan industri di tempat kita. Ya. Kemudian investasi saham, kepemilikan modal dan perusahaan. Jadi pemerintah daerah yang membuat perusahaan yang akan dikembangkan, apakah PDAM, apakah bank, ya, apakah pengelolaan daerah wisata, dengan mengundang para investor, di mana 50% lebih pemerintah melakukan investasi di dalamnya. Jangan lagi berpikir bahwa swasta lebih banyak di situ. Ya. Diharapkan, ya, dari sisi akademis, ya, menurut saya itu pemerintah daerah itu harus meredefinisi cara berpikirnya, bagaimana memberikan ruang yang lebih luas kepada investor-investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di daerah. Ya. Karena tidak sedikit orang memiliki investasi di luar negeri. Kenapa? Karena sistem yang dibangun dalam produk perundang-undangan
mungkin menurut mereka lebih meringankan investor asing. Tapi kalau investor dalam itu misalnya membuat perusahaan banyak sekali, secara administrasi harus diikuti. Ya. Kemudian ketenaga kerjaan, UMR-nya berapa dan sebagainya. Tetapi ketika investasi asing, ya karena mungkin jumlahnya yang besar yang dibutuhkan, banyak keringanan yang dia peroleh. Tapi kenapa tidak kita buat investasi patungan? Ya. Kalau ingin butuh jumlah yang besar, kenapa kita tidak buat peraturan supaya mereka membuat koalisi atau apa istilahnya itu, penyatuan sumber dana. Ya. Contoh misalnya kalau kita ada pembangunan di daerah di atas 1 miliar di tender. Tentu saja orang-orang di daerah kita atau para kontraktor itu jarang memiliki modal di atas 1 miliar. Sehingga pembangunan di daerah kita dinikmati oleh orang-orang pemodal besar yang notabene bukan orang-orang daerah. Nah, kenapa tidak diciptakan produk patungan investasi? Ya. Kenapa tidak diciptakan produk peraturan daerah untuk melindungi tenaga kerja kita? Ya, tenaga kerja kita digaji mungkin lebih murah, padahal pekerjaannya lebih berat dibandingkan tenaga asing. Karena tenaga asing lebih profesional. Anggapan mengatakan lebih profesional itu sangat naif, ya. Jadi kita harus bagaimana berpikir bahwa tenaga-tenaga lokal itu juga bisa profesional seperti mereka. Jadi apalagi kerja fisik, ya, dalam kurun waktu 6 bulan kemampuan mereka bisa sama dengan tenaga kerja asing. Ya. Jadi kalau di negara-negara maju atau di negara lain, jadi orang asing bekerja harus upahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga lokal di sana. Fasilitas kesehatan bagi tenaga kerja lokal lebih baik dibandingkan dengan tenaga asing. Nah, ini persoalan-persoalan yang mulai harus diredefinisi melalui penganggaran. Ya. Kemudian berikutnya, penilaian investasi, metode biaya dicatat sebagai biaya perolehan. Ya, investasi itu apakah investasi dalam bentuk fisik, bangunan dan sebagainya, itu di harga perolehan, biaya perolehan, ya. Nanti di dalam pengaturan akuntansi keuangan kita bisa lihat, ya. Metode ekuitas atau modal harga, ekuitas harga perolehan ditambah dengan laba yang diterima pemerintah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah. Jadi ketika investasi itu masuk di dalam modal, ya, apakah gedung, apakah itu peralatan, hibah dan sebagainya, ditambah dengan laba sebelumnya, ya. Jadi pembagian laba sebelumnya itu masuk ke dalam cadangan modal, ya. Sisa dibagi kepada para investor atau pemilik saham, sisanya masuk ke modal. Itu sudah diatur di anggaran dasar atau di peraturan daerah, ya. Nah, itu menjadi ekuitas, menjadi modal, terhitung di dalam neraca sebagai ekuitas atau permodalan, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan investasi berupa saham, ya, itu dalam bentuk misalnya biliet deposito, giro dan sebagainya sudah dihitung dari sisi pendapatan, sudah dikasih bunga dia di luar sistem kita sebagai dana pihak ketiga atau pinjaman pihak ketiga. Jadi perlakuan di neraca itu berbeda, ya. Kemudian metode nilai bersih yang dapat direalisasikan atau saham kepemilikan yang akan dilepas. Jadi itu kalau kita sudah memperlakukan di dalam neraca secara berbeda, itu akan sangat mudah kalau dia mau keluar menjadi
pemegang saham atau menjual sahamnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau masuk ke dalam modal, ini sulit, kecuali perusahaan itu dinyatakan pilot, ya, atau dinyatakan bubar, modal tersebut baru bisa diambil. Atau dengan anggaran dasar tertentu, barangkali nanti dalam kondisi-kondisi tertentu permodalan bisa ditarik. Mungkin saja tidak semuanya. Ya, mungkin Anda berhenti menjadi anggota, ya, sehingga investasi yang masuk ke dalam modal bisa diperhitungkan. Itu harus diatur sejak awal. Ada perjanjian diatur di dalam anggaran dasar perusahaan. Kalau tidak diatur, maka sampai perusahaan itu dinyatakan bubar atau pilot, baru berkaitan dengan modal itu bisa dihitung. Kemudian kita lanjutkan dengan anggaran. Jadi fungsi berikutnya perencanaan adalah anggaran. Anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik, ya. Kemudian rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Jadi anggaran itu terkait dengan pertanggungjawaban pemegang manajemen. Jadi yang menyangkut rencana-rencana program yang harus dibiayai, ya. Kemudian nanti rencana-rencana program itu ada rencana operasi keuangan di program tersebut dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 5 tahun, ya. Jadi jangka pendeknya adalah 1 tahun kalau di pemerintah, termasuk juga di perusahaan. Jangka panjang menengahnya adalah 5 tahun, jangka panjangnya bisa mencapai 25 sampai 30 tahun, ya. Kemudian penentuan biaya pelayanan. Jadi ketika Anda menyusun perencanaan, kita juga untuk memperoleh spare keuntungan atau profit atau SAU kalau di dalam usaha keuangan mikro atau laba, ya. Jadi kita sudah merencanakan berapa yang harus dijual, berapa pokoknya, berapa dijual, berapa ongkos administrasinya, berapa gaji pegawainya, berapa melibatkan pegawai. Jadi dari perencanaan kita sudah bisa menentukan hasil yang harus diperoleh dalam waktu 1 tahun. Sehingga kita sudah bisa menentukan biaya-biaya administrasi, kemudian biaya pegawai dalam setahun, ya. Tapi kita mengestimasi dalam waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan dulu kita percobaan. Setelah benar-benar tercapai setiap bulannya itu, baru kita kalikan menjadi 4. Berarti dalam kurun waktu 1 tahun kita bisa capai. Kalau terkoreksi misalnya 5%, maka kita koreksi semuanya 5%. Jadi gaji pegawai yang kita rencanakan juga kita turunkan 5%, ya, biaya kredit kita turunkan 5%. Ketika 3 bulan itu kita lakukan evaluasi, ya. Yang pertama, biaya pelayanan menentukan kualitas layanan. Jadi jangan takut Anda membuat investasi yang bagus, terutama mencari SDM yang berkualitas. Yang kedua, mencari sumber-sumber dana yang produktif, ya. Jadi misalnya kalau Anda membangun perusahaan, kita cari investor-investor yang memiliki dana kualitasnya baik, ya. Contoh misalnya kalau membangun, saya contohkan misalnya perusahaan kecil, ya, seperti koperasi desa, ya, usaha di desa, gitu. Jadi kita mengambil anggota adalah orang-orang yang aktif, ya, berbelanja di situ, menaruh uang di situ, ya. Kemudian punya barang dijual di situ. Harus fanatik kita. Itu adalah investor yang produktif, yang berkualitas. Kadang kan kita
Ada orang hanya menabung saja, ya. Atau menabung sekarang diambil besok, sehingga kita tidak sempat untuk memutarnya, hanya disimpan-simpan saja. Sebentar, singgah saja, kita akan berpengaruh terhadap fluktuasi keuangan kita. Tapi kalau kita usaha konsumtif, kita harus menjaga pelanggan seperti tadi, ya, berbelanja di sana, menaruh uang di sana, kemudian menaruh barang jika dia punya barang jualan di sana. Nah, ini sangat penting untuk kita mengurangi kos, ya, sehingga kita tidak perlu pegawai untuk menjual uang yang disimpan orang lain. Kita tidak perlu pegawai untuk menjual barang yang disimpan orang lain, ya. Jadi sistem barter dari orang-orang yang aktif itu akan terjadi di perusahaan kita. Tuntutan terhadap kualitas layanan terus meningkat dan memberikan peluang pelayanan publik untuk mengembangkan layanan baik dari jenisnya maupun dari sisi kualitasnya. Kesempatan sekarang ini persaingan sangat besar. Media yang digunakan untuk bersaing dibantu seperti digital itu sangat mumpuni, sehingga memberikan kesempatan-kesempatan orang-orang yang profesional untuk mengelola usahanya secara baik. Termasuk juga pegawai-pegawai negeri, ya, pegawai-pegawai pemerintah, kesempatan untuk memperbaiki kualitas kerja itu sangat baik, sehingga Anda bisa menggunakan waktu luang Anda untuk berekspresi, rekreasi itu lebih banyak. Jadi saya sekarang dengan menggunakan media, ya, mencari buku, membaca, menulis, itu waktu-waktu luang saya ini makin banyak, ya. Tidak seperti dulu cari buku perpustakaan di universitas-universitas atau ke toko-toko buku. Ini sangat menyita waktu saya, ya. Mencari hasil-hasil penelitian, ya, menelpon orang, datang ke tempat lain mencari hasil-hasil penelitian sekarang sudah disediakan secara digital, tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, itulah membuat waktu luang kita semakin banyak, bisa kita melakukan rekreasi, bisa berekspresi dalam bentuk lain dan sebagainya, bersosialisasi, menyambung beraya dan seterusnya. Ya. Kemudian potensi layanan dapat dikembangkan berdasarkan potensi anggaran yang dilihat dari potensi pendapatan yang diterima dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya, fungsi perencanaan adalah penilaian kinerja. Indikatornya adalah biaya pelayanan diukur dengan unit. Jadi unit-unit itu menghasilkan pelayanan apa, berapa biaya prosesnya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tertentu, berapa melibatkan SDM pada unit organisasi tertentu. Sehingga Anda sering berpikir ini tempat basah, tempat kering dan sebagainya. Ya, tempat basah tentunya tidak bekerja secara santai, ya, pasti pekerjaannya berlipat. Orang-orang yang senang bekerja berlipat ganda taruh di situ. Jangan menaruh orang-orang yang santai sehingga tempat basah menjadi kering. Ya. Jadi ini menempatkan orang juga sangat penting untuk mencapai indikator penilaian kinerja. Penggunaan perbandingan pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Jadi user. Jadi permintaannya apakah lebih banyak dibandingkan dengan layanan yang diberikan? Atau sebaliknya, layanan yang diberikan lebih banyak dengan permintaan yang publik yang diinginkan. Jadi tentu Anda akan berpikir, ketika permintaan lebih banyak, harga akan naik. Ketika pelayanan lebih banyak, harga akan turun. Berarti yang bagus bagaimana? Pelayanannya sebanding dengan jumlah yang ditawarkan. Sehingga terjadi win-win solution. Pembeli tidak merasa mahal, penjual juga tidak merasa rugi. Karena proses daripada penciptakan suatu produk itu sama saja gitu. Jadi banyak menghasilkan, kos yang dikeluarkan untuk proses juga banyak gitu. Lalu tidak laku, permintaannya sedikit.
Nah, ini juga sering berpengaruh. Nah, ini evaluasi analisis terus dilakukan setiap bulan. Kualitas dan standar layanan melalui penetapan standar atau SPM. Jadi standar pelayanan minimal ya yang dikenal sekarang. Ya. Jika standar pelayanan minimal, katanya minimal itu aja tidak terpenuhi, bagaimana yang maksimal kan gitu. Cakupan pelayanan, jumlah masyarakat yang sudah diberikan pelayanan. Kepuasan, jadi ada indikatornya, diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. Jadi bisa kita menggunakan 14 standar di situ. Jadi kalau kita melakukan survei IKM, ya, jadi kepuasan masyarakat, ya, indeks kepuasan masyarakat, kita sering membantu pemerintah daerah atau organisasi-organisasi publik untuk melakukan survei IKM itu. Jadi ada 14 standar minimal yang kita gunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanannya. Dari standar pelayanan, dari pelaratan, dari SDM, ya, dari biaya yang dibayar, ya, kecepatan pelayanan dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Jadi ini poin yang terakhir dari fungsi perencanaan anggaran atau manajemen di sektor publik. Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan. Dilihat, dari perencanaan kita sudah lihat indikatornya jelas apa tidak. Sudah sesuai dengan visi dan misi. Karena kalau tidak sesuai nanti secara undang-undang akan bertentangan di situ. Anda tidak akan memperoleh anggaran dari situ. Apalagi kita menggunakan anggaran dari pemerintah daerah lain atau dari pusat. Ya, kalau tidak sesuai dengan produk undang-undang tidak akan bisa tercapai. Jadi sejak awal kita sudah mengendalikan dan koordinasi. Jadi sejak awal sudah kita lakukan koordinasi, siapa melakukan apa, bagaimana melakukan, ya. Kemudian komunikasi informasi, ya, mensosialisasi ke masyarakat, melakukan advokasi terhadap pihak-pihak sampai pengambilan keputusan. Kemudian setelah bergerak, ya, motivasi ketika mengalami kemandegan program, ditanya, didorong, apa kurang, dilakukan perubahan secara anggaran. Ya, mana yang tidak terpakai secara efektif digeser, dibuatkan keputusan. Ya, apakah SK Bupati atau dilakukan klausul-klausul perubahan. Ya, sehingga sirkulasi keuangan itu berjalan sesuai dengan rencana. Ya, jadi kalau misalnya Anda ada silpa yang besar, bukan berarti Anda bagus. Ya, tapi dalam perencanaan kadang-kadang juga tidak tepat. Jadi organisasi atau OPD yang kira-kira menghabiskan uang banyak, kita sediakan uang yang sedikit. Karena kebetulan pejabat daerahnya ya berdekatan dengan pejabat kuasa anggaran, ya, pemberi anggaran. Bisa saja begitu. Selanjutnya OPD yang tidak perlu dana banyak, justru anggarannya banyak di situ, sehingga tidak bisa dihabiskan. Kemudian yang terakhir pengendalian dan penilaian kinerja. Jadi yang terakhir gongnya adalah setelah semua terlaksana programnya dievaluasi apakah kinerjanya tercapai. Pertama, kinerja keuangannya sesuai dengan rencana. Yang kedua, outcome-nya. Ini yang sangat penting di dalam sektor publik. Dampak dari pengeluaran anggaran itu apa? Bagi kelompok sasaran, bagi penyelenggara itu sendiri, apakah pegawainya itu termotivasi atau tidak. Dalam 1 tahun itu semangat kerjanya semakin tinggi, kemudian penampilannya semakin performanya semakin baik, ya. Semangat, kemudian bangga bekerja di satu instansi, gitu. Meskipun dari sisi pendapatannya kurang, gitu, ya, tapi dia bangga. Ya. Kemudian dari sisi masyarakat, meskipun dia mengeluarkan tambahan untuk mendapatkan sebuah investasi dari pemerintah, ya, dari bantuan pemerintah, dia semangat untuk melaksanakan. Bukan sebaliknya ketika diberikan BLT,
dia malah semangatnya turun, kurang kerja, dan menimbulkan ketergantungan dari mereka. Nah, ini persoalan-persoalan evaluasi dari kinerja organisasi sektor publik yang sudah melibatkan anggaran publik. Alat pengendali organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi alat pengendali organisasi sektor publik berupa peraturan, birokrasi, informasi akuntansi sebagai financial control dan organisasi kontrol. Jadi kalau sektor swasta yang menjadi acuan adalah mekanisme negosiasi antara pemilik saham. Ya, pemilik saham dengan pengguna saham tersebut. Jadi uang masuk, kemudian pembeli uang ini berapa dia berani membeli. Sehingga kita bisa saja tidak seenaknya memberikan bunga kredit terhadap nasabah. Ya, negosiasi juga terjadi di situ. Ya. Sebaliknya kalau di sektor publik, acuannya adalah banyak menggunakan peraturan undang-undang. Hingga peraturan undang-undang inilah harus dibuat oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik di situ. Jadi tentu saja legislatif, eksekutif, ya, yang terlibat di dalamnya itu adalah orang-orang profesional dan berkiblat pada kepentingan publik. Selanjutnya, peran pengendalian apa? Jadi, perencanaan dapat berfungsi sebagai pengendalian manajemen dalam bentuk pengendalian preventif, menyusun rencana. Jadi, preventif itu pencegahan. Di rencana, kita seperti tadi saya jelaskan, sudah harus jelas indikator-indikator yang harus dicapai. Tentu melalui kajian-kajian, melalui evaluasi kerjaan sebelumnya, ya, melalui penelitian dan seterusnya. Pengendalian operasional, lihat apakah pada saat pelaksanaannya patuh pada perencanaan tersebut. Sesuai enggak dengan peraturannya, sesuai dengan DIPA peruntukannya. Ya, sesuai dengan pos-pos yang harus dikeluarkan dalam perusahaan swasta. Ya, kalau sudah sesuai, dievaluasi 3 bulanan, maka profit atau pendapatan yang kita rencanakan itu bisa tercapai. Kalau di organisasi pemerintah, maka output, ya, apakah itu dalam bentuk bangunan, apakah dalam bentuk pendidikan SDM, apakah dalam bentuk produk undang-undang, tercapai. Outcome-nya, dampaknya terhadap masyarakat terlihat. Ada rasa kepuasan, peningkatan kepercayaan publik pada pemerintah, kemudian peningkatan kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana pengendalian ini dilakukan? Ya. Kita lihat melalui proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal. Jadi perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional dan evaluasi kinerja, dan ini dilakukan secara formal. Dibukukan, dibakukan, dan dibuat peraturannya atau di-SK-kan. Secara informal harus dilakukan pertemuan informal, diskusi, dan komunikasi langsung. Jadi kita menggunakan di sini teori advokasi kebijakan. Jadi mensosialisasi dari perencanaan sudah disosialisasikan, sehingga nanti ada masukan-masukan, ada sanggahan-sanggahan, sehingga Anda sering melihat di media televisi rencana-rencana pemerintah disampaikan dulu. Disampaikan, ya, mau meningkatkan BPJS, mau memberikan BLT, diumumkan dulu sebelum dijadikan peraturan. Ya, atau di SK-kan, dibuat keputusan presiden, dibuat keputusan bupati dan sebagainya, disampaikan dulu secara publish. Sehingga ada masukan-masukan, ada sanggahan-sanggahan, bahkan sebelum dijadikan peraturan pun sudah banyak dibatalkan. Karena banyak masukan-masukan yang rasional yang diberikan kepada para pengambil kebijakan. Sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal congruence. Jadi,
Sistem pengendalian manajemen ini menjadi patokan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Apakah itu kebijakan publik, perumus kebijakan atau policy maker, para pelaksana eksekutif, OPD, dinas-dinas, atau yang melibatkan swasta, dan termasuk juga masyarakat yang menjadi target grup atau kelompok sasaran. Nah, demikianlah penjelasan saya pada kesempatan ini berkaitan dengan manajemen atau akuntansi manajemen sektor publik. Semoga bermanfaat dan memberikan manfaat bagi mahasiswa atau masyarakat yang tertarik dengan tata kelola keuangan publik. Terima kasih.